Koja-koja Manggale. Halo semuanya, ketemu lagi bersama Fildan. Tentunya di program terbaru Fildan, yaitu Koja-koja bareng Fildan. Wah, pasti bertanya-tanya, apa itu Koja-koja bareng Fildan? Saya mau menjelaskan di sini, yaitu Koja-koja itu artinya bercerita tentang kehidupan kita, tentang keseruan kita waktu masih kecil sampai sekarang, dan itu akan dibahas tuntas di Koja-koja bareng Fildan. Dan untuk episode perdana ini tentunya saya akan menceritakan tentang perjalanan hidup Wildan. Mulai dari saya kecil, terus saya pertama kali mengenal musik, mengenal dangdut, bermain band, pokoknya semuanya. Dan saya akan bahas semuanya di sini sampai sekarang. Sampai apa yang saya rasakan sekarang ya. Jadi memang konten ini baru juga, dan alhamdulillah saya akan memulai koja-koja saya sendiri. Saya akan bercerita tentang karir Vildan. Mulai dari mana ya guys? Pasti mungkin ada sebagian yang sudah tahu, khususnya buat fans Vildan, Janala Vildan, dan beberapa Vildan yang sudah tahu, mungkin yang mengikuti perjalanan Vildan dari D4 bahkan sampai The Star kemarin. Saya mau sampaikan lagi bahwa saya ini memang dulu awalnya bukan penyanyi dangdut ya. Jadi saya ini dulu gitaris. Jadi selama 12 tahun itu saya bermain gitar dan belum ada niat sama sekali untuk menjadi seorang penyanyi. Karena pada saat itu Vildan orangnya pemalu gitu, maksudnya belum berani untuk bernyanyi, dan lebih senang main gitar aja. Ya udah, main gitar aja, lebih enjoy, lebih santai, nggak banyak ngomong, nggak banyak hafalin lagu. Jadi pada saat itu saya menikmati sekali main band. Dan memang untuk gitar saya udah belajar dari kelas berapa ya, kelas 3 SD lah. Jadi bapak gue itu ngajarin, dia itu ngajarin kunci pertama itu D minor. Nah, ini kunci pertama yang gue lihat. Jadi ini yang diajarin sama bapak saya, chord atau kunci gitar yang pertama saya diajar itu D minor. Terus A. Terus G minor. Terus itu ada akres. Terus C, kembali lagi. Jadi emang dulu tuh bapak saya kebanyakan mainnya di D minor, mau lagu apa aja saja dangdut kebanyakan di D minor. Jadi emang saya diajarin untuk dasar itu ya ini. Jadi tiap hari ini bangun pagi main gitar gini, pulang sekolah main lagi gini terus gitu terus. Tapi diajarin juga dengan lagu-lagu dangdut. Jadi lagu dangdut yang misalnya kayak lagu-lagunya Imam Sarifin, terus Arafi, Roma Irama. Itu jadi awalnya saya belajar ini, kunci dasar ini. Belajar saya tiap hari belajar, tiap hari belajar. Dan pada saat itu saya belajarnya bukan hanya bermain gitar ya, tapi justru yang saya duluan pelajari itu adalah suling. Nah, nah, kenapa saya ambil ini? Bukan suling bambu. Jadi dulu itu pertama kali belajar suling itu bukan dari bambu, karena dulu itu kalau bambu kan maksudnya uh, nyarinya agak susah juga, dan bolong ini juga agak susah, harus dipanasin dulu pakunya, terus kalau ini kan memang gampang gitu, maksudnya dia bahannya plastik jadi enak dibolongin. Makanya kenapa saya ambil ini, karena memang sangat mengingatkan sekali. Dulu saya pertama kali belajar suling itu pakai suling pipa. Jadi bokap gue itu uh, buatin suling dari pipa. Dicoba ya. Oh iya, jadi lagu pertama yang diajarin itu lagu lagu daerah di Bau-Bau. Judulnya tuh kalau nggak salah Sope Sope. Itu lagu lagu daerah Bau-Bau ya. Saya coba sama sama.
Udah agak lupa, cuman itu lagunya Sope Sope. Jadi lagu daerah yang pertama kali saya belajar suling. Jadi belum yang dangdut banget. Justru dulu mainnya bukan kayak tadi. Kalau tadi itu udah ada cengkok-cengkok dangdutnya. Kalau dulu nggak ada juga kayak gini. Kayak gitu simple. Kalau tadi kan itu udah ada cengkoknya. Alunan yang maksudnya alunan dangdutnya gitu. Kalau dulu kayak gitu. Jadi lebih simple. Ya setelah itu saya sempat jaga studio juga. Jadi saya tinggal di rumah teman saya, dia kebetulan punya studio dan saya tinggal di situ dan jaga studionya itu kalau nggak salah studionya itu dulu studio Noruma. Noruma dan itu sahabat saya Doni. Oh iya, jadi ini gitar yang diberikan kepada saya buat bapaknya Doni ini yang memberikan saya sudah anggap sebagai bapak angkat saya sih. Jadi dia yang mensupport saya waktu awal di D4 dia membelikan gitar ini. Terima kasih banyak, alhamdulillah gitar ini saya masih pakai. Semoga berkah semuanya dan Om sehat selalu ya. Jadi di sana saya jaga studio teman saya. Saya tinggal di situ, tinggal di rumah dia dan saya memang di situ tugasnya buat bersihin studio. Saya ngerawat alat-alatnya, bersihin gitarnya. Jadi bersihin semuanya ini dan apa? Jadi setiap subuh saya bangun, habis saya bersihin subuh-subuh, habis itu saya habis salat subuh saya main gitar. Jadi tiap hari begitu, bersihin salat subuh, main gitar, bersihin salat subuh. Saya maksudnya jadi kesempatan untuk belajar gitar elektrik karena memang saya nggak memiliki gitar elektrik. Jadi kebetulan saya di situ bukan hanya jaga studio tapi saya main band bareng sama teman saya yang saya tinggal di rumahnya itu Bang Doni. Jadi Doni itu pemain drumnya, saya gitarisnya dan ada vokalis sama pemain bass juga. Jadi saya di situ tinggal sambil main band juga dan ngejaga studio juga itu. Jadi saya yang bersihin, saya yang ngerawat. Jadi pada saat kita latihan, setelah itu saya bersihin lagi. Pokoknya saya yang ngerawat studio itu, saya yang bersihin. Dan kemarin itu kemarin sebenarnya sempat terharu juga. Jadi pas udah jadi studio ini saya sempat kemarin kan saya bersihin studio ini, saya sambil nyapu-nyapu bersihin, saya langsung teringat yang dulu gitu. Maksudnya dulu gue jaga studio dan alhamdulillah berkat kerja keras juga saya udah memiliki studio sendiri dan itu adalah rasa kesyukuran Vildan, alhamdulillah bisa memiliki studio sendiri dan itu membuat saya untuk semangat berkarya lagi dan untuk latihan terus di sini. Jadi di sini memang sudah kayak rumah rumah saya sendiri. Di sini ada tempat minum, ada semuanya, ada meja makan, ada lengkap semua di sini. Jadi saya yang rawat sendiri. Kalau dulu saya bersihin studio orang, jadi hari ini saya bersihin studio sendiri. Jadi alhamdulillah itu sangat saya bersyukur sekali. Semoga dengan ini Vildan bisa lebih semangat lagi, berkarya lagi. Terus setelah itu lanjut, setelah saya jaga studio itu saya bentuk band lagi dan nama Z Band dan itu adalah band terakhir saya recording berapa lagu dan itu sudah ada mini album juga dan vokalis saya namanya Cicin Cicin Acin. Jadi saya selalu berdua sama dia bikin lagu, aransemen lagu dan alhamdulillah beberapa prestasi yang kita raih, sering juara juga di Bau-Bau, juara festival, berapa kali juara satu sering juga dan alhamdulillah pilihan dapat bass gitar juga dan player saya itu Cicin vokalis dan Andre drummer, Dayat basis, Dili itu pemain di tim saya jadi gitaris juga, dia hebat banget. Kita sekarang kalau tampil nggak ditahu mana gitar satu gitar dua soalnya dua-duanya bisa melodi bisa interlude. Jadi emang itu band terakhir saya sebelum saya pindah ke Morowali. Jadi itu memang band terakhir saya dan alhamdulillah sudah recording juga, sudah memiliki lagu berapa tapi mungkin belum rezeki dan akhirnya saya transfer ke Morowali dan itu udah nggak main band lagi.
saya udah putus kontak juga, nggak pernah main band. Saya tinggal di Kendari, kerja 2 tahun di Kendari, terus berangkat ke Papua. Di Papua disitulah saya mengenal lagu India. Jadi waktu di Papua itu, di sana saya pertama kali mendengarkan lagu India, dan diperkenalkan teman-teman saya bahwa ada lagu India yang bagus, judulnya itu Tumiho, dan filmnya itu Asyiki 2. Asyiki 2. Jadi saya mendengarkan lagu itu langsung masuk ke hati gitu, maksudnya saya langsung suka. Dan habis itu kata teman saya, lu harus nonton filmnya, filmnya bagus banget. Jadi filmnya itu India modern banget. Jadi filmnya itu memang eh, apa, menceritakan tentang dua musisi, perempuan dan sama laki-laki itu, mereka saling jatuh cinta, dan di akhir endingnya itu laki-lakinya bunuh diri karena dia frustasi, karena soalnya dia itu pecandu alkohol. Jadi dia kuat banget minum dan sampai rusak suaranya, dan akhirnya dia frustasi dan bunuh diri. Dan di endingnya yang jadi penyanyi terkenal itu si ceweknya. Dan di situ saya mendengarkan lagu-lagunya semua, saya pelajari sampai eh, cara berbahasa India dengan benar, fasih. eh, Maksudnya saya bernyanyi bukan hanya eh, menghafal notasi lagunya, tapi saya menghafal cara dialog bernyanyi India dengan benar. Jadi bula, jadi tulisannya itu B, bula dena, DHN. Jadi bacanya itu bukan bula dena, tapi bula dena. Jadi D jadi D. Jadi rata-rata kalau bahasa itu kayak D jadi D, W jadi V, kayak gitu-gitu. Saya nggak tahu semua arti, cuman saya pelajari artikulasinya dengan baik. Maksudnya jadi bula dena Elvida, kalau ini Elvida kan, jadi Elvida tujhe tujhe jiya mere bina, kayak gitu sedikit aja. Jadi maksudnya eh, saya juga belajar lagu India bukan hanya nyanyiannya, tapi cara mengucapkan dengan baik, fasenya gitu, fasenya bagaimana. Jadi orang yang mendengarkan pun serasa di India gitu. Karena saya juga pelajar itu nggak cepat juga. Jadi selama saya di Papua 2 tahun itu saya pelajari lagu-lagu India, khususnya di film Asyiki. Dan setelah itu dari Papua saya pulang, eh, belum menikah, saya ikut dulu eh, Dangdut Akademi 3. Itu masih ajang coba-coba, lagu dangdut saya belum terlalu banyak. Habis itu saya gagal di DA 3, dan setelah itu saya pulang, saya menikah sama istri saya menikah sama Mama Dijar Kati. Itu setelah nggak lolos itu menikah, jadi setelah 1 tahun itu saya belajar, belajar untuk banyak hafalin lagu dangdut, berani untuk bernyanyi depan umum, dan akhirnya yang paling berpengaruh juga itu adalah kakak saya, Selfie. Jadi Selfie ini bukan selfie, bukan selfie lidah ya, jadi itu kakak saya biasanya dipanggil Epi, kakak Epi, cuman dia namanya Selfie. Jadi kakak saya itu yang sering mendorong saya, ayo kamu ikut-ikut saya nyanyi di wedding mana gitu. Dia sering ngajakin ini, sering ngajakin Vildan untuk bernyanyi di depan umum. Jadi kalau di acara wedding kan banyak orang gitu tuh, jadi kadang saya sumbang berapa lagu gitu, walaupun sebenarnya nggak terlalu banyak banyak menyanyi sih, cuman kakak saya sering ngajak saya biar apa, mental saya ini, mental saya terlatih gitu depan orang. Dan istri juga saya itu paling mendukung, paling mendukung saya. Dia nggak mau kalau saya main band itu, istri saya nggak mau nonton. Dia nggak mau nonton kalau saya main band, tapi kalau untuk solo atau nyanyi sendiri itu dia baru mau nonton. Karena dia nggak suka kalau saya main band gitu, maksudnya main gitar tapi nggak nyanyi, maunya dia nyanyi gitu. Makanya istri saya adalah salah satu orang yang paling berpengaruh juga buat karir dan awal-awal saya mulai apa, berani bernyanyi itu dari dorongan orang tua saya, terus Selfie kakak saya, dan
terakhir adalah istri saya yang paling sampai sekarang alhamdulillah dia sudah memberikan 2 orang anak buat saya, Gigar sama Raidan. Jadi memang perjalanan saya itu dari gitar terus bernyanyi itu prosesnya panjang. Main band 12 tahun, terus bernyanyi kerja dulu tapi tetap main band 2 tahun di Kendari. Raga Topo juga 2 tahun belum fokus nyanyi, cuman nyanyi-nyanyi dekat-dekat aja, pulang lagi. Terus coba-coba ikut DA3 gagal dan alhamdulillah setelah saya menikah lahir Gigar itu umur 2 bulan saya ikut Dangdut Akademi 4 itu persiapan saya udah matang tuh untuk ikut Dangdut Akademi 4 dan saya ikut Dangdut Akademi 4 dan alhamdulillah lolos dan alhamdulillah menjadi juara 1 di Dangdut Akademi 4 dan oh ya saya lupa jadi saya itu punya gitar yang bisa dibilang gitar tua di antara semua gitar-gitar yang ada di belakang saya. Jadi gitar ini saya beli dari penghasilan kerja di Papua. Saya kerja terus saya singgah di Manado di kampung istri saya singgah beli gitar ini. Jadi memang gitar ini sangat fenomenal banget karena sempat trending juga kemarin waktu audisi di Dangdut Akademi 4 lagu Tuhinyo memakai gitar ini. Jadi saya akan membuka lagi gitar ini sudah sekian lama. Wow, ini saya nggak tahu gimana bentuknya ini karena memang kemarin sempat patah lagi dan saya nggak sambung lagi, saya biarin aja biar natural. Tapi saya nggak buang juga, nggak kasih orang juga, saya tetap simpan dengan baik, saya simpan dengan rapi gitu. Karena memang ini sangat berkesan buat Vildan. Ini adalah salah satu gitar yang membawa saya di panggung Indosiar. Kita lihat gitarnya guys. Wow. Ini kalau nggak ada gitar ini, yang ini nggak ada. Nah, ini dia. Ini bungkusannya. Ini sebenarnya bungkusannya ini. Jadi bungkusannya ini udah yang kedua ya. Maksudnya udah yang kedua itu. Yang pertama udah robek-robek. Yang saya udah ganti dengan yang ini. Tapi ini sudah cukup lama juga. Udah sekitar 3 tahun. Tuh masih ada robek-robeknya tuh lihat. Nah, masih layak lah. Kita buka ya. Oke guys, kita buka ya. Sudah 3 tahun belum dibuka. Sebenarnya ini udah ada patahannya sih. Ini nih patahannya semua. Kita akan ini adalah salah satu gitar yang paling bersejarah buat Vildan karena gitar ini yang membawa saya di panggung Indosiar dan ini hasil keringat saya selama kerja di Papua. Terharu. Saya bukanya terbalik karena saya mengingat lagi yang jadi gitar ini memang sangat bersejarah buat Vildan. Banyak sekali kenangan dengan gitar ini. Saya bekerja di Papua itu kerjanya lumayan berat sih karena kita shift siang itu 1 minggu kita masuk dari jam 7 pagi pulang jam 7 malam terus 1 minggu lagi kita masuk 1 minggu masuk siang 1 minggu masuk malam jadi masuk malamnya itu kita masuk jam 7 pulang jam 7 pagi dan ini adalah hasil kerja saya di Papua. Saya yang bikin saya terharu itu kenangan bersama dia. Jadi dulu itu saya waktu saya paling menikah sama Madigar itu memang nggak ada pekerjaan. Jadi saya ngamen
nyanyi di wedding pakai gitar ini. Jadi pakai gitar ini saya bernyanyi, dan melalui gitar ini saya membelikan susu anak waktu Digar masih umur 2 bulan. Jadi saya tuh kalau pergi selalu bawa tas ini, saya selalu gandeng dua begini. Dan setelah saya pulang dari menyanyi dari kampung ke kampung, saya udah bawa pulang susu, udah bawa pulang popok, dan apa itu yang paling terkesan saya ingat. Jadi emang ini udah baru produksi ini saya masih nggak pernah buka. Nah, jadi ini nomor audisi waktu Dangdut Akademi 4. Dan kebetulan ujungnya itu 4 juga. Dan saya sadar itu setelah saya perhatikan kembali, dan ternyata ujung itu 4 dan ada satu di sini. 1 dan 4, 14. Jadi memang sudah nomor audisinya itu memang sudah, alhamdulillah sudah ditakdirkan juga bahwa saya ikut Dangdut Akademi 4. Dan saya juara satu pun saya tidak lalui dengan begitu mudah, saya melalui dengan kerja keras, begadang, bahkan apa sampai sakit juga tapi tetap harus bernyanyi, ya begitu begitu. Asli. Terharu gua. Jadi gitar ini apa ya, ini mereknya Gilmore. Gue liatin terus ya, soalnya jarang buka sih. Jadi emang di koja-koja bareng Vildan ini perdana saya buka gitar ini. Dan ini termasuk spesial juga. Jadi saya belum pernah buka, bahkan kemarin-kemarin saya belum pernah buka ini. Nanti sekarang di uh, YouTube saya buka. Dan ini spesial buat semua teman-teman. Saya bercerita koja-koja tentang Vildan ini karena saya ingin membagi sesuatu hal positif buat teman-teman. Mungkin yang teman-teman yang lagi nonton, yang lagi berjuang, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Pokoknya hadapi semua cobaan yang datang dan harus sabar. Kalau enggak, kita selesai. Dan alhamdulillah kemarin saya melalui itu semua, dan alhamdulillah Tuhan menjawab semua kerja keras Vildan, mulai dari air mata, semuanya saya sudah lalui. Jadi dan ini adalah salah satu bukti saya simpan bahwa perjalanan karir Vildan itu tidak semulus yang kalian bayangkan. Jadi ini adalah buktinya. Jadi gitar ini sampai kenapa bisa tuntung kayak begini. Ini ceritanya itu banyak ya. Bisa diperhatiin ini patahnya sudah berkali-kali. Nah, saya sambung terus lepas. Nah, ini udah berapa kali patah saya, jadi ini hampir 3 kali ya, 4 kali kan. Jadi saya sambung patah, saya sambung patah, saya sambung. Dan cerita yang paling berkesan di gitar ini waktu pertama saya tiba di Jakarta. Jadi saya tiba di Jakarta bandara, saya tunggu bis Indosiar untuk jemput. Saya simpan gitar ini dan gitar saya jatuh dan patah lagi. Dan itu saya langsung, wah ini maksudnya saya baru tiba di Jakarta mau ikut audisi patah. Biasanya orang kan maksudnya, oh ini pertanda buruk nih, maksudnya biasanya orang kayak gitu kan, wah saya baru tiba di Jakarta udah patah gitar, apa tanda apa ini begitu. Soalnya dulu waktu ikut Dangdut Akademi 3 saya ikut audisi, gitar saya patah dan itu saya nggak lolos. Dan mungkin dari salah satu patah gitar yang pertama itu salah satu firasat bahwa saya nggak lolos audisi gitu. Dan 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 di Jakarta juga patah juga, tapi saya tetap berpikir positif. Saya nggak mau menyerah begitu. Saya tidak mau tersugesti. Saya tetap bahwa ini cuman cobaan aja buat Vildan. Mungkin Tuhan sedang menguji Vildan sampai di mana kesabaran Vildan untuk menghadapi ujian itu. Dan alhamdulillah saya tetap berusaha untuk lem gitar ini. Ini saya lem lagi yang ketiga kalinya. Dari Makassar audisi DA3 patah, terus kembali ke kampung patah, dan saya berangkat ke Jakarta lagi patah.
Jadi ketiganya saya tidak pernah menyerah, dan saya sambung lagi di asrama. Saya sambung cari lem Alteco, saya lem lagi, dan alhamdulillah patah lagi. Ini patah yang keempat kalinya. Soalnya kemarin kan udah disimpan kan di banyak gitar-gitar, ditumpuk-tumpuk, jadi sambungannya patah lagi. Nanti saya akan sambung lagi dan saya akan mainkan lagi. Kalau udah saya perbaiki, saya akan nanti akan munculin lagi di Fildan channel di YouTube saya. Wah, sepertinya koja-koja Fildan ini sudah lumayan lama sekali, dan apa, semoga ini bisa memberi motivasi buat teman-teman, karena saya berbagi cerita untuk teman-teman ini bukan hanya untuk saya pribadi, tapi untuk membagi cerita ini buat teman-teman yang lagi nonton, karena saya yakin di luar sana masih ada yang lebih apa, cobaan yang lebih susah lagi daripada saya, mungkin lebih berat lagi daripada saya. Tapi balik lagi, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, karena semua insya Allah ada hikmah tersendiri. Jadi saya selalu berpikir positif, kemanapun saya pergi selalu berpikir positif, nggak pernah berpikir negatif. Walaupun siapa saya berteman, saya selalu menganggap orang ini baik, dan saya bisa belajar dari dia. Dan saya juga kalau ada yang saya tahu, saya mengajarkan dia. Kalau ada yang dia tahu, saya belajar sama dia. Jadi saya selalu apa, berpikir positif gitu. Adapun kalau ada negatifnya, saya uh, nggak ambil negatifnya, saya cuma ambil positifnya aja. Ya, itulah koja-koja bareng Fildan malam ini. Ini adalah episode perdana di mana program terbaru Fildan ini, intinya koja-koja Mantala itu menceritakan tentang kehidupan Fildan, atau nanti selanjutnya insya Allah nanti saya akan ajak teman-teman saya untuk bercerita di sini untuk koja-koja bareng Fildan. Pokoknya nantikan ya, akan ada teman-teman saya, teman artis yang lain akan duduk di sebelah saya untuk koja-koja bareng Fildan. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat semuanya yang sudah ngikutin vlog saya ini, tentunya di program terbaru saya, koja-koja bareng Fildan. Jadi buat semuanya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi.